Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Jeni Handriyanti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Video berikut berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolahnya secara bersama-sama dengan warga sekolah. Budaya positif tersebut dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru sudah memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid nanti berasal dari eksternal. Sehingga guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, guru harus memahami posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Pertama, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru melakukan posisi sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang keempat, proses pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Jagat Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan menyusun suatu prakarya perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dengan modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ternyata ada tahapan yang jarang sekali saya lakukan ketika menyelesaikan masalah di kelas, yaitu menstabilkan identitas. Padahal hal itu perlu dilakukan agar siswa tidak merasa dipojokkan ketika membuat kesalahan dan tidak akan menurunkan kualitas serta merusak hubungan. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan hanya sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi saya sebagai manajer dan menangani masalah menggunakan tahapan pada segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sedang bertengkar dengan temannya saat pelajaran olahraga karena ada kesalahpahaman. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dalam penyelesaian masalah di kelas. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya hanya sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan juga saya merasa takut jika anak melapor kepada orang tuanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan menanyakan pada murid apa kesalahannya dan alasan mengapa murid melakukan hal yang kurang baik itu. Hal lain yang penting dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini dapat diterapkan juga di rumah, sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.